حرايضة قد حضرنا مجمع القوم الكرام وبلغنا ما طلبنا من مطالب والمرامي وبلغنا ما طلبنا من مطالب والمرامي نال كل ما تمنى سعدوا علينا ولا من قول
was
تستضيء بجمالي وقف الحزن تبرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى
الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واكرم الأرواح منا يا الله بلقاء خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وابلغ المختار عنا يا الله من صلاة وسلام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واعطنا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين حلما ورفقا ولا رؤوفا لا يقول ولا يفعل الا معروفا له الخلق والسهر واللفظ المحتوي على المعنى الجزل اذا دعاه المسكين واجابه اجابه معجله وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولات أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نفسه تعثرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره كطيبة المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقد عن زين الوجود أجمل في وصف الحبيب وشعره وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عزة تعالى مجدها أخذت على نجم سهاب عنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أخذه العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحصل الختم كما يحصل التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فهم صحابة خير الخلق خصهم رب العباد بجنة
imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Takbir. Saudara, sebelum kita lanjutkan dengan pembacaan doa, kita saksikan dulu santunan untuk anak-anak yatim. Dan bagi nama-nama yang disebutkan, mohon untuk naik ke atas panggung, dan ini merupakan simbolis dari jumlah anak-anak yatim yang akan disantuni. Sebelumnya saya mau tanya, jawab yang kompak, masih semangat? Kurang kompak, masih semangat? Siap menunggu imam besar kita hadir? Betul? Takbir! Sallu ala Nabi. Untuk nama-nama yang kami sebutkan, mohon Saya minta yang pertama kali memberi santunan, namanya satu persatu untuk berdiri di depan daripada anak-anak yatim, agar kita dengan menyantuni anak yatim ini, kita sudah menjadi bagian rasa perhatian kita kepada mereka-mereka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Kita al-hadiniyah wa ila hadatin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi asraril Fatihah. Fatihah yang kedua, agar Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat doanya Habib Muhsin, agar dimudahkan segala urusannya ya Allah. Al-hadiniyah wa ila hadatil Habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rizqan wasi'at mubarakah ya Allah. Mubarakah wa sa'adah wa ni'mah ridallah ridha Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi asraril Fatihah. Fatihah yang ketiga, agar Allah Subhanahu wa taala menangkan Ahmad Ali atau Bapak Ahmad Ali dari partai jamaah diminta untuk duduk kembali. Siap untuk tertib. Siap untuk tertib. Lupa deh ngomong apaan tadi. Air gula. Iya. Jadi tadi nih orang tuh kalau habis minum jamu pahit, tadi Habib Muhsin Al-Attas, ya, FPI, itu ceramahnya pahit tuh, betul? Ya, pahit lah, lihat. Ya. Nanti
nanti Habib Rizik. Al-Fasana. Ini Nabi Nuh dakwah 1000 tahun illa khamsina ama. Ini umur dakwah ya, bukan umur lahir. Nabi umurnya 63, dakwanya 23 tahun. Karena sebelum 40 Nabi nggak dakwah. Jadi Nabi Muhammad umurnya cuman 63, dakwanya 23. Nabi Nuh dakwanya doang, itu Allah nyebut dakwah 950 tahun. Itu orang dulu umurnya tuh ada yang 1600. Bayangin umur 1600 kena asam urat. Ya Allah, gue cuman berapa tahun gue nyerah deh. Bayangin su, kita disayang oleh Allah. Jadi sebentar doang ini, sebentar. Terus habis itu paling dulu masuk surga, paling duluan. Ini semuanya sudah kita tahu. Bayangin, ini berkahnya Nabi semuanya. Semuanya berkah Nabi. Karena Nabi kesian sama umatnya. Ya, bukankah kita pernah dengar Nabi itu mengadu kepada Allah? Itu karena dia lihat umat dulu. Ya, umat ya Rob, aqalluhum a'mala. Amalnya dikit. Amal kita sedikit. Kita lihat umur sekarang. Umur bocah sampai balik dah. Oke, itu umur main. Udah gak usah dipaksa ibadah deh. Waktu main. Ini dimaklumin. Yang kagak beres umur 50 masih main layangan. Bener-bener. Ini banyak. Kalau sekarang tambah lagi. Ya. Umur wal asri 60 masih main game. Ini kemarin Habib ke rumah sakit periksa mata. Kan kita antri itu. Nunggu nomor dipanggil. Ini ada ibu-ibu marah-marah. Kamu sih main game melulu. Maka matamu sekarang masalah deh. Saya pikir ini ibu marahin bocahnya. Ini gue nengok. Suaminya udah 60 umurnya. Alhamdulillah ada rahmat gue. Aneh masih ada ilmu dikit deh, masih gue dikit. Itu bininya tak pikir yang diomelin anaknya. Tak nengok ternyata lakinya. Main, ini kapan ibadah ini orang? Kita lihat sekarang, umur kita sedikit banget. Ya Allah, luar biasa. Ini berkahnya Nabi. Dia minta kepada Allah. Makanya salah satu kemuliaan kita dikasih bulan Ramadan. Masya Allah, amalan udah jamaah pada tahu. Ya, saya ini udah kehabisan bahan. Tadi udah ngomong rapi-rapi, Habib kita datang, aku bubar. Termasuk otak gue bubar. Belum lagi ditambah stroke, hancur dulu. Habis. Tapi kita nih Habib Rizik nih, dia kayak gak ngomong aja kita semangat, betul nggak? Ya saya rasakan. Ya. Nah, udah deh nanya kenapa-kenapanya. Ini orang. Saya nggak bakal mampu ceramah kayak beliau. Pernah dulu udah lama banget, mungkin beliau udah lupa. Ini ada undangan di Sidoarjo. Siapa itu namanya? Kiai siapa tuh? Sa'dullah. Kan Habib Rizik kan ceramah tahu sendiri. Ya. Kurang usah ini nanti lihat deh. Aneh nyoba niru, tahu? Nyoba. Akhirnya gue sakit sebulan. Ini bener nih. Iya. Sakit, alhamdulillah nggak bisa niru lagi deh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada guru kita Fadilatul Mukarram Da'ilallah Mujahid Bisabilil Habib Umar bin Ahmad Al-Hamid yang telah menyampaikan mu'izatul hasanahnya. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dan dijadikan ilmunya manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kita ucapkan selamat jalan kepada Habib Umar. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan sehingga bisa sampai ke tempat tujuan.
Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Sebelum kita mendengarkan Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh imam besar kita, saya ingin tanya jawab yang kompak, masih semangat atau tidak? Kurang kompak, masih semangat atau tidak? Kira-kira kalau acara ini ditutup jam 3:30 siap atau tidak? Yakin? Bohong. Ada informasi sedikit. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang sama saya muliakan, saya banggakan, saya agumi dan menjadi contoh di dalam kehidupan saya, mulai dari lahirnya saya di atas muka bumi ini hingga saya berdiri pada saat ini, yaitu kedua orang tua saya tercinta, itu Al-Habib Zaid bin Muhsin bin Salim Al-Attas, begitu juga Syarifah Fatmah binti Husain bin Muhammad Al-Attas, begitu juga saya punya mertua Syarifah Maryam binti Ahmadun Al-Attas, begitu juga Syarifah Fatimah binti Muhammad bin Ahmad Al-Attas sebagai saya punya istri, begitu juga seluruh saudara saya yang telah mensupport daripada perjuangan dakwah saya, mulai saya datang dari Hadramut ke Indonesia ini, ke Jakarta, ke Cawang dari tahun 1999, yang mana saya menimba ilmu di Hadramut mulai dari tahun 1994. Di Darul Mustafa, pada saat itu Darul Mustafa pun belum ada bangunannya. Kita masih kontrak di kontrak-kontrakan yang memang telah disiapkan oleh Sayyidi Al-Murabbi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Hingga tahun 1999 saya pulang ke Indonesia. Saya pulang dari Yaman ke Cawang ini karena Cawang ini tempat lahir saya. Jadi saya betul tahu saudara-saudara saya ini, abang-abang saya yang ada di Cawang ini, teman main saya. Cawang itu sangat dikenal dengan kehidupan gelapnya pada saat itu. Makanya setiap pagi kalau saya mau ke masjid, itu bukan 1-2 orang saya lihat itu yang geletak jatuh di comberan yang di jalan. Mereka tidak sadar diri dengan mabuknya. Dalam keadaan situasi yang seperti ini, saya pun bingung apa yang harus saya lakukan. Tapi saya ada rujukan saya yang selalu mengarahkan dakwah saya, yaitu Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Saya tahu nama beliau ini dari media. Selama saya di Yaman itu saya sudah mendengar. Tapi ada satu yang menarik, saya tidak pernah cerita di mana-mana, malam hari ini saya cerita. Saya dengar nama beliau dari almarhum As-Salih Ad-Dailallah Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Haddad Al-Hawi. Pada saat itu saya bertemu dengan Habib Abdul Qadir almarhum Al-Haddad. Saya cium tangan dengan beliau. Saya sampaikan kepada beliau saya ingin buat acara maulid pertama kali di tahun 99. Lalu beliau katakan semua kegiatan maulid yang Muhsin mau buat, semua Ami Ading yang siapin. Mulai dari nampannya, nasinya, gidirnya, semua dagingnya beliau yang siapin. Begitu saya ingin permisi pulang, dia panggil saya, dia pegang tangan saya. Dia bilang, Muhsin, siap Ami Ading. Ami Ading mau kasih tahu ada satu orang di Jakarta. Cuman kalau ente dekat dia sekarang, ente dimusuhin orang. Ini beliau bicara. Karena beliau banyak tidak disukai orang. Tapi akan datang zamannya nanti, pada waktunya nanti, semua orang akan cinta dengan beliau. Wallahualadzim, ini ucapan beliau keluar dari lisan. Saya tanya, siapa Ami Ading? Dia masih muda. Siapa? Itu ada bin Syihab di Petamburan katanya.
Ada bin Syihab di Petamburan, ada Habib Rizik di Petamburan, dia masih muda. Kalau ente deketin dia, ya, ente akan tahu bagaimana kehidupan yang sebenarnya yang ada di dalam dunia dakwah ini. 24 tahun yang lalu beliau sudah menyebut nama imam besar pertama saya pulang dari Yaman. Akhirnya beliau bilang, ente datang di sana, ente ketemuan, ente bilang rekomendasi dari Ali. Saya ketemu. Singkat cerita, arahan demi arahan saya mendapat terus. Saya ini orangnya selalu minta bimbingan, minta arahan. Daripada Habib Rizik ini setelah saya ketemu, saya lihat apa yang diberitakan di media dengan apa yang diceritakan oleh orang, wallahi 1000% berbeda. Beliau orangnya betul-betul tawadhu dari 24 tahun yang lalu. Beliau kalau ngajar, mohon maaf nih, kalau ngajar fikih apalagi, itu ngajarnya kolot cara ngajarnya. Cara ngajarnya detil, betul-betul detil. Seperti Habib yang dulu, dengan cara-cara kolot itu beliau ajarkan satu persatu dengan detil. Ibarah dengan daripada ibarah. Begitu detailnya beliau sampaikan. Akhirnya saya terus dibimbing oleh Abuya Habib Muhammad Rizik bin Syihab hingga saat ini 24 tahun saya tidak pernah, apapun kendala saya, masalah saya yang saya hadapi di dalam dunia dakwah, selama imam besar masih hidup di depan mata saya anggap rintangan itu kecil untuk saya. Saya anggap rintangan itu kecil untuk saya, tidak ada artinya. Kenapa? Karena imam besar selalu bisa memberikan solusi dan motivasi dalam perjuangan saya. Oleh karena itu, saya tidak akan panjang lebar. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan salam. Yang pertama dari kakak saya yang tidak sempat hadir pada malam hari ini karena sedang melaksanakan umroh, yaitu Al-Habib Hamid bin Zaid Al-Attas. Dan kakak saya ini juga saling memotivasi dengan saya di dalam dunia dakwah. Saya selalu mendukung perjuangan daripada saya punya kakak. Begitu juga kakak saya seperti itu. Begitu juga saya juga minta doanya tadi. Kakak saya yang bernama Habib Salim. Habib Salim mungkin sudah pulang karena beliau terkena sakit stroke ringan. Nah, kita doakan dan hari ini juga hari milad daripada ulang tahunnya. Begitu juga ada saya punya kakak juga di sini, ada Habib Muhammad. Begitu juga saya punya kakak di sini, ada Ustazah Syarifah Khadijah. Ya, Syarifah Khadijah ini beliau salah satu daripada pengurus MPI DKI Jakarta. Nah, begitu juga ada saya punya saudara yang lainnya, ada Syarifah Zainah, Syarifah Alawiyah. Ya, semua saudara saya, mereka selalu membackup, mendukung di dalam perjuangan dakwah saya. Yang tidak terlupakan paman saya minta direct paman saya. Ali-ali sini Ali-ali. Nah, ini Ali-ali saya minta, ini paman saya. Nah, sini Ali-ali. Nah, ini paman saya ini mungkin pertama kali Habib Rizik masuk ke Cawang ke rumah saya di gang kecil, ini yang dampingi saya punya paman. Pada saat itu nenek saya masih hidup, Syarifah Aisyah binti Muhsin Al-Attas masih hidup. Dan Habib Rizik ini luar biasa, akhlaknya cukup betul mulia. Begitu dia tahu ada orang tua yang umurnya lanjut, beliau datang ke kamarnya, beliau temui itu saya punya cita. Beliau minta doa. Dan saya selalu lihat kalau ada orang tua yang usianya lanjut, beliau selalu minta doa. Selalu minta doa. Di mana-mana saya ikut beliau. Kalau keluar dakwah ada orang tua, dia selalu minta doa ini beliau. Nah, ini saya kenalkan paman saya Habib Ali. Semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, saya ingin menutup sebelum disampaikan tausiah daripada imam besar dan nanti tempat untuk maulid tahun depan berikutnya yang akan mengumumkan nanti tempatnya, biar imam besar yang mengumumkan tempatnya nanti. Ya, biar Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, marilah sama kita saksikan penyematan tanda cinta guru kita Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas dengan imam besar kita Fadilatul Mukarram Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Uskuru salat ala nabi.
صلوا على النبي. Selanjutnya untuk Al-Habib Hasan bin Abdul Qadir Al-Attas. Kita mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi kehidupannya, Allah jadikan orang-orang seperti beliau banyak di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين والحاضرات الأحباء الأعزاء رحمكم الله، في هذه المناسبة السعيدة المفرحة لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بالتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ويبارك لكم جميعا، وأن يوفقنا وإياكم للنجاح والفلاح والاستقامة في الدين والدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين. Kepada segenap para habaib, para alim ulama, para kiai yang sangat kita cintai dan selalu kita doakan, semoga para habaib dan para kiai kita, wabil khusus yang hadir bersama kita pada malam hari ini di tempat ini, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat, dan selalu diberikan kemenangan dalam setiap langkah perjuangan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Penghormatan ini secara khusus dan istimewa kita sampaikan kepada segenap keluarga besar Majelis Taklim Anwarul Hidayah. Teristimewanya untuk guru kita semua, akhina Al-Fadil Al-Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas bersama kedua orang tuanya tercinta, yaitu Al-Habib Zaid dan Syarifah Fatmah. Begitu juga untuk ibu mertua beliau, saudara-saudaranya dan anak-anaknya semua. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilimpahkan rahmat, barakah, maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Digobulkan segala hajatnya, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan kesempitannya, dan diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, tadi nasihat demi nasihat sudah kita dapatkan. Tadi pertama dari Habib Muhammad bin Husain Al-Attas, yang dilanjutkan dengan nasihat dari Habib Umar bin Ahmad Al-Hamid, dan juga para ustadz yang lainnya, hafidhahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matallahu bituli hayatihim. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, sebagaimana tadi disampaikan oleh Habib Muhsin, mungkin pengajian tabligh akbar maulid pada malam hari ini yang dilaksanakan sudah 24 tahun lamanya.
Nah, bisa jadi ini yang ke-24 ini merupakan majelis terakhir kita gelar di sini, karena insya Allah tahun yang akan datang akan digelar di tempat yang baru, yaitu di majelis Darul Mustafa. Jadi Darul Mustafa sudah punya gedung, saudara, ada tempatnya di pinggir jalan tol, Jalan Muara Dalam, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Pasar Minggu. Sekali lagi catat itu, insya Allah Jalan Muara Dalam, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa. Kelurahan kecamatannya Jagakarsa, bukan Pasar Minggu. Kelurahannya Tanjung Barat, kecamatannya Jagakarsa. Mudah-mudahan niat baik ini dilancarkan oleh Allah, sebagaimana Allah lancarkan selama 24 tahun dengan segala suka duka taklim dan majelis yang ada di tempat ini. Mudah-mudahan kita doakan majelis taklim Anwar Hidayat Allah jadikan sebagai majlisan ma'muran salihan thayyiban mubarakan, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya masuk ke dalam ceramah, saudara, masih soal majelis taklim Anwar Hidayah dan pimpinan yaitu Habib Muhsin Saudara bin Zaid Al-Attas. Saya hanya ingin menyampaikan, Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas di tempat ini telah memberikan contoh yang luar biasa. Tadinya tempat ini ada pihak yang pengen gusur saja. Di sini masyarakat nih, orang-orang kampung di sini nih punya rumah, punya tanah nih, ada pihak yang pengen main gusur. Seenaknya mau ngambil tanah orang kayak di Rempang, saudara. Saya mau tanya, kalau terjadi begitu kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Tapi Habib Muhsin bin Zaid alhamdulillah mampu menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat, antara rumah sakit PON dengan warga, antara BPN, saudara, dengan pihak-pihak yang bertikai. Nggak ada ribut, semua diselesaikan dengan musyawarah. Luar biasa. Padahal itu punya resiko luar biasa, apalagi di Jakarta urusan tanah, orang bisa main bunuh-bunuhan, saudara, betul? Tapi tempat ini tidak ada setetes darah pun yang mengalir, saudara. Semua bisa dilaksanakan dengan musyawarah, dengan duduk, dengan dialog, saudara. Itulah ciri orang yang beriman, sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran bahwa identitas orang yang beriman itu adalah wa amruhum syura bainahum. Jadi urusan orang beriman itu selesaikan dengan musyawarah di antara mereka. Betul? Alhamdulillah, luar biasa. Warga yang tadi sudah mau bentrok, saudara, dalam pihak sebelah sana ditengahi oleh Habib Muhsin, dibuka pintu dialog bagaimana supaya warga-warga yang ada di sini, saudara, bisa bertemu dengan mereka yang menginginkannya, dan akhirnya 99,9% semua masalah terselesaikan, saudara. Nggak ada warga yang dirugikan, semua warga dapat ganti untung, rumah sakit PON juga nanti bisa dibesarkan dan bisa berguna buat masyarakat. Alhamdulillah. Cuman saya punya nasihat sedikit. Hati-hati nih, di ujung perkara udah beres, Habib Muhsin mau ditinggal. Hati-hati. Ternyata ada orang-orang yang nggak dikenal oleh masyarakat, tahu-tahu mengklaim saudara sebagai pemilik tanah, tahu-tahu dari pihak sebelah sana keluarin beberapa nama, seolah-olah mereka yang paling berhak dapat ganti rugi. Ini nggak boleh terjadi. Ada warga-warga di sini namanya sudah tercatat, diakui oleh RT, RW, lurah, camat. Bahkan Pak Anies Baswedan pernah turun di lingkungan ini. Sudah selesai, nama jelas siapa yang berhak. Jangan coba-coba ada mafia tanah yang bermain, memasukkan nama-nama yang tidak jelas hanya untuk merampas uang milik rakyat. Betul? Memang gitu. Selanjutnya kita minta kepada semua pihak, hargai apa yang sudah dilakukan oleh Habib Muhsin dan seluruh warga. Warga Cawang ini luar biasa, saudara. Ini warga di sini, masya Allah,
semuanya cinta musyawarah, cinta dialog, setuju dengan dialog. Maka itu saya tanya, warga Cawang bagus tidak? Warga Cawang bagus tidak? Warga Cawang bagus tidak? Takbir. Nah, kalau warga udah bagus begini, hargai. Sudah terusin sampai tuntas. Nah, jangan tahu-tahu ada nama-nama yang dikenal masuk, maklum di dalamnya ada duit. Orang kalau ada duit kan pada melotot semua. Yang nggak punya hak mau ikut ngambil, betul? Belum lagi ada calo-calo yang nggak jelas, betul? Ada mafia-mafia yang ikut ngatur, betul? Belum lagi ada oknum pejabat yang bejat ingin ikut ngerasain. Nah, mudah-mudahan semua dapat taufik dan hidayah biar selesai urusannya, amin. Tapi Habib Muhsin, masya Allah, beliau sabar memimpin masyarakat selama bertahun-tahun tanpa ada keributan dan semua bisa berjalan lancar. Saya tanya, ini contoh bagus tidak? Musyawarah bagus tidak? Siap selesaikan masalah semua dengan musyawarah? Takbir. Shallu ala Nabi. Jadi Habib Muhsin melaksanakan perintah Allah dalam Al-Quran, wasyawirhum fil amri. Padahal Habib Muhsin kalau mau pakai jawara juga bisa, saudara. Bukan enggak, Habib Muhsin ini salah satu pembina jawara di DKI. Kalau main adu otot bisa, kalau main kuat-kuatan bisa, tapi bukan begitu akhlak seorang Habib yang menjadi pemimpin masyarakat di tengah warganya, betul? Nah, jadi akhirnya semua bisa terselesaikan dengan baik. Saya senang betul. Sudah dapat laporan dari Habib Muhsin, semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih kepada pemerintahnya, terima kasih kepada BPN-nya, terima kasih kepada rumah sakit PON-nya, dan yang paling saya berterima kasih kepada warga masyarakatnya. Kenapa? Karena semua tidak pakai emosi, semua mengedepankan musyawarah. Dan mudah-mudahan masyarakat yang haknya belum diberikan, insya Allah Allah jaga dia punya hak agar tidak ada mafia tanah yang coba bermain-main. Betul? Saya mau tanya di semua di sini nih, kalau Habib Muhsin dan warga di sini dikerjai oleh mafia tanah, siap bela tidak? Siap bela Habib Muhsin dan warga masyarakat? Betul? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, jadi nggak usah kaget, jangan nanti cerita di luar kesian Habib Muhsin diusir dari Cawang. Mau pindahin majelisnya, enggak, bukan diusir. Semua dengan dialog. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan nanti di tempat yang baru sudah ada, Habib Muhsin akan perbaiki, perluas, direhab supaya umat bisa lebih aman, nyaman di dalam menimba ilmu dan merayakan hari-hari besar Islam. Insya Allah. Baik. Dia lanjut ceramah jangan deh. Lanjut pembukaannya udah setengah jam. Saya janji sama Habib Muhsin cuma 30 menit. Udah 30 menit Habib Salim ya. Udah baru pembukaan. Lanjut. Lanjut. Betul. Iya, bukan ya, hari terakhir nih ya. Baiklah ya, sedikit saja saya mau sampaikan semua kepada umat Islam yang saya cintai. Kalau belakangan ini kita lihat merajalela sejak 1 dekade ini sudah. 1 dekade itu 10 tahun terakhir sudah. Kita lihat ada pihak-pihak yang dengan bebas bisa menghina ulama, memfitnah habaib, menista agama, merendahkan martabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ini semakin merajalela. Dan yang memprihatinkannya, saudara, para pelaku penodaan agama ini, para pelaku menghina ulama ini, saudara, sepertinya dibiarkan dan dipelihara. Ini bukan hoax. Kenapa? Karena para pelaku penodaan agama tersebut, para penghina ulama tersebut, semua sudah kita laporkan ke polisi sudah. Saat ini saja, saudara, di kawan-kawan pengacara yang setia mendampingi saya, tidak kurang dari 67 laporan penodaan agama. Itu nama-nama orang yang menodai agama, semua kita laporkan satu persatu sudah. Tapi sampai hari ini tidak satu pun diproses. Jadi kalau ada orang menghina agama, orang menghina ulama, dilaporkan ke aparat yang berwenang, tapi tidak diproses, maka jangan salahkan masyarakat kalau masyarakat curiga
ada kong kali kong antara oknum aparat dengan para penoda agamanya. Betul? Betul? Ini fakta, saudara. Kita punya laporannya 67 surat laporan polisi lebih, saudara. Nah, karena itu, saudara, melihat hal seperti ini, muncul pertanyaan, ada apa sih? Kok di rezim yang sekarang ini gampang betul orang menghina ulama, menghina agama? Belakangan habaib diserang habis-habisan, habaibnya difitnah, habaibnya dihina, habaibnya dicaci maki. Apa sih sebetulnya yang mereka cari, saudara? Nah, ternyata kalau kita kembali ke sejarah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dapatkan fakta sejarah. Nabi dihina, Nabi dicaci, Nabi difitnah, Nabi dimusuhi, saudara, sedemikian rupa oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, kita bertanya, untuk apa itu orang-orang kafir, saudara, orang-orang musyrik memusuhi Nabi sedemikian rupa, dicaci, dicerca, dihina, saudara, dimaki-maki. Nggak sampai di situ, difitnah, dimusuhi, diperangi, bahkan ingin dibunuh, saudara. Kenapa? Allah ceritakan dalam surat As-Saff ayat 8 sampai 9, saudara. Mari kita lihat Al-Quranul Karim surat Saff ayat 8 dan 9. Di ayat 8 Allah nyatakan, faqala ta'ala yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Di ayat ke-8 ini Allah nyatakan, saudara, yuridun, mereka itu para musuh-musuh Nabi, yang menghina Nabi, yang mencerca Nabi, yang memfitnah Nabi, yang memusuhi Nabi, saudara. Apa sih keinginan mereka? Apa sih keinginan musuh Allah dan Rasulnya? Apa sih keinginan musuh Islam? Yuridun, mereka senantiasa menginginkan. Yuridun ini pakai fi'il mudhari, saudara. Artinya ketika itu terjadi, dan ini juga akan berlanjut, akan terjadi di zaman-zaman yang akan datang, saudara. Yuridun, mereka menginginkan liyutfi'u, untuk memadamkan nurullah, cahaya Allah. Kalau dalam tafsir Tabari disebutkan, yang dimaksud nurullah adalah al-Islam. Mereka ingin padamkan cahaya Islam, saudara. Kalau dalam beberapa tafsir lainnya disebutkan nurullah adalah Al-Quran, karena salah satu nama Al-Quran adalah juga An-Nur, saudara. Tapi intinya bahwa Allah menginformasikan kepada kita bahwa para penghina Nabi, penista Nabi, penoda agama, saudara, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah liyutfi'u nurullah. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah, memadamkan ajaran Islam, memadamkan kebenaran Al-Quran. Pengertian memadamkan, saudara, diantaranya adalah mubtilul haq. Mereka ingin membatalkan kebenaran. Jadi Allah udah kasih tahu tuh, perilaku musuh Allah dan Rasul, saudara. Dengan apa mereka ingin memadamkan Nabi? Afwahihim, dengan mulut mereka, dengan pernyataan mereka, saudara, dengan propaganda mereka. Di mana-mana zaman ini mereka bikin propaganda, pernyataan-pernyataan yang menyerang Allah, menyerang Nabi, menyerang ulama, menyerang agama. Mereka sebarluaskan melalui berbagai macam, saudara, media, baik itu media elektronik maupun itu media sosial. Terus menerus, saudara, mereka sebarluaskan. Untuk apa? Untuk memadamkan cahaya Allah. Kira-kira jelas tidak? Jadi sekarang ini kalau mereka menghina ulama, tujuannya apa? Mau padamin ajaran Islam, mau padamin kebenaran Islam. Mereka fitnah habaib, tujuannya apa? Ingin memadamkan cahaya kebenaran Islam, saudara. Ingin menjauhkan umat dari kebenaran. Apalagi? Makanya pantas Allah menggunakan fi'il mudhari, yuridun. Allah nggak menggunakan fi'il madhi, saudara. Artinya di zaman Nabi terjadi, di zaman yang berikutnya juga akan
terjadi sampai di zaman kita sekarang ini, sudah. Nah, jadi terjawab sudah. Kenapa di zaman sekarang ini banyak penista agama? Kenapa banyak penoda agama? Kenapa banyak yang menghina Allah dan Rasulnya? Kenapa mereka banyak menghina habaib dan ulama? Jawabnya li'itfa'in nuril Islam. Mereka ingin memadamkan cahaya Islam. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau sudah jelas tujuan mereka semacam itu, saudara, jahat tidak? Bahaya tidak? Biarkan atau lawan? Takbir. Nah, supaya kita semangat melawan mereka, saudara, Allah memberikan janji kepada kita, jangan takut menghadapi mereka. Allah nyatakan wallahu mutimmu nurih, dan Allah pasti akan menyempurnakan cahaya agamanya, saudara. Allah akan sempurnakan, Allah akan menangkan agama Islam, Allah akan menangkan agama Islam, Allah akan menangkan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini janji Allah. Nah, kenapa Allah nyatakan janji? Untuk memotivasi kita jangan takut melawan mereka, saudara. Pasti kita akan menang, nggak bakal kita kalah. Allah yang sudah nyatakan dalam Al-Quran, niscaya Allah pasti akan memenangkan agamanya, memenangkan para hamba-hambanya yang beriman, saudara. Kira-kira jelas tidak? Nah, sekarang saya tanya, kalau Allah dijanjiin kita ini bakal menang, mestinya makin semangat atau makin kendor bela Allah? Makin kendor atau makin semangat? Betul. Siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela Quran, siap bela Islam. Takbir. Nggak sampai di situ. Menariknya apa, saudara? Di akhir ayat Allah katakan walau karihal kafir. Allah pasti menangkan agama Islam ini walau karihal kafirun. Walaupun orang kafir benci, walaupun orang kafir tidak terima, walaupun orang kafir tidak rela, persetan dengan orang-orang kafir yang ada, saudara. Nggak ada urusan orang kafir. Mereka mau rela, mereka nggak mau rela, saudara. Dengan kemenangan Islam, mereka ridho, mereka tidak ridho, mereka suka ataupun tidak suka, tidak ada urusan. Kemenangan Islam pasti datang, saudara. Jangan terpengaruh dengan propaganda musuh Islam, betul? Takbir. Dan ini penting, kalimat walau karihal kafir, walaupun orang kafir benci. Masa bodoh? Perjuangkan aja terus Islam, Islam bakal menang, saudara. Walaupun kita dituduh teroris, dituduh ekstremis, dituduh radikalis, dituduh intoleran, masa bodoh. Berjuang saja lurus, ikhlas karena Allah, persetan dengan segala caci maki maupun fitnah yang datang, saudara. Sebab kalau kita nggak berani menghadapi caci maki, celaan, fitnah, kapan kita menang, saudara? Allah janjikan kemenangan, tapi jangan lupa Allah kasih kita, saudara, yaitu senjata apa? Walau karihal kafirun. Tancapin aja iman, tancapin aja keyakinan. Walau karihal kafirun. Nggak ada urusan dengan orang kafir, dengan mereka-mereka yang memusuhi Islam. Apapun kita mau disebut, tetap kita jalan lurus memperjuangkan Islam. Siap berjuang? Siap. Sekarang saya mau tanya, siap lagi nih semua nih, serius? Siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela Quran, siap bela Islam, betul? Kalau nanti dituduh teroris, jawab yang kompak. Kalau dituduh teroris, masa orang Jakarta masa bodoh atau sabodo amat. Nah, kalau orang Sunda sama Banten lain, sabodo teing. Betul? Betul. Kalau orang Jawa Timur, Pasuruan beda lagi, preketek. Preketek itu maksudnya masa bodo amat, sudah. Ini ada orang Jawa Timur nih. Preketek di Pasuruan beda. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Ayo jawabnya yang kompak, jangan ragu, semua. Siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Quran, siap bela agama, siap bela ulama, betul? Takbir. Sekali lagi, siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Islam. Kalau disebut teroris,
dipanggil polisi, kalau ditangkap, kalau diculik, kalau dipenjara, kalau dibunuh, takbir. Udah lu nih malam gua kasih ilmu masa bodoh dah. Ini namanya ilmu masa bodoh, tapi jangan disalahgunain. Jangan ente lagi tidur nyenyak subuh dibangunin namanya masa bodohnya. Itu masa bodoh nggak bener tuh. Maksudnya kalau kita ditakut-takuti dalam berjuang, masa bodoh. Nggak usah peduli. Kamu nanti kalau berjuang disebut radikal, masa bodoh. Nanti kalau berjuang diberhentiin dari tempat kerjaan, masa bodoh. Satu tempat kerja kita diberhentikan, Allah akan kasih tempat kerja yang lain, saudara. Nggak usah khawatir, Allah yang janji, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, orang-orang yang berjihad berjuang di jalan kami, niscaya kata Allah, lanahdiyannahum subulana, akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi jalan perjuangan itu bukan satu jalan, bukan sabilana, tapi subulana, subul. Subhanallah, ini Allah yang janji. Jalan ini ditutup, Allah buka jalan ini. Jalan ini ditutup lagi, Allah buka jalan itu. Enggak usah khawatir, saudara. Betul? Betul? Saya dan kawan-kawan, ada kayak Haji Sobri Lubis, saudara, di FPI dibubarin, ditutup tuh jalan, muncul lagi FPI baru. Pusing-pusing amat, betul? Betul? Ayo saya tanya, fakta tidak? Fakta, saudara. Saya nggak boleh keluar kota, orang luar kota pada datang. Emang bisa ditutup-tutupin? Bisa? Nggak bisa. Rekening kita diblokir. Rekening bisa diblokir, rezeki lu nggak bisa blokir. Betul? Tuh rezeki mau masuk rekening diblokir, dicari jalan lain. Alhamdulillah. Jangan takut berjuang, saudara. Kira-kira jelas tidak? Maka itu saya mau tanya, takut diintimidasi? Takut diteror? Jangan, bela aja udah agama. Nggak usah khawatir, Allah janji kita pasti akan menang, insya Allah. Maka itu kita lanjutkan di ayat 9-nya. Di ayat 9-nya, saudara, Allah nyatakan, saudara, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Masya Allah, sadaqallahul azim. Ya. Jadi setelah Allah nyatakan tadi di ayat ke-8, agar kita tidak usah peduli, saudara, dengan kebencian orang-orang kafir, nggak usah peduli. Mereka yang menghina Islam dan lain sebagainya, lawan terus. Allah janji kita pasti akan menang. Di ayat berikutnya Allah pertegas, siapa itu Allah yang menjanjikan kita? Dialah walladzi arsala rasulahu bil huda. Allah itulah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk, wa dinil haqqi, dan dengan agama yang benar. Untuk apa? Liyudhhirahu 'ala ad-din kullih, untuk memenangkan agama tersebut di atas semua agama. Masya Allah. Ini janji siapa? Ayo jawab semua, janji siapa? Janji siapa? Siapa yang maha menepati janji? Siapa yang maha benar? Takbir. Allah yang janji liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Allah akan menangkan ini agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas semua agama. Lagi-lagi Allah tutup, walau karihal musyrikun. Walaupun orang musyrik baik-baik tidak suka, tidak ada urusan dengan orang musyrik, saudara. Subhanallah. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun. Gak ada urusan. Orang kafir mau benci ke? Orang kafir mau hina kita ke? Orang musyrik mau musuhin kita, gak ada urusan. Yang penting jangan Allah benci kita. Yang penting Allah sayang kita. Kalau Allah sudah sayang kita, maka semua, saudara, penderitaan yang diberikan oleh musuh kepada kita
kita akan menikmatinya dengan kelezatan iman. Jadi nggak usah khawatir. Maka itu sekali lagi saya tanya, percaya tidak dengan janji Allah? Percaya tidak dengan janji Allah? Jadi orang-orang yang menistakan agama itu, saudara, mereka akan menang atau kalah? Mereka akan menang atau kalah? Mereka pasti akan kalah. Siapa yang berjanji? Siapa yang berjanji? Percaya dengan janji Allah? Apa Allah mampu untuk mengalahkan mereka? Apa Allah mampu untuk menggulung mereka? Apa Allah mampu untuk membinasakan mereka? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha benar? Siapa yang maha agung? Takbir! Takbir! Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Jadi jangan berkecil hati, jangan saudara. Jangan, termasuk juga saudara ke depan dalam kita mencari pemimpin. Jangan berkecil hati. Ada lapor, Habib bagaimana nih? Ada calon presiden gak suka Islam, tapi duitnya banyak, sokongannya banyak, kekuatannya besar. Usah takut. Kebesaran kekuatan yang dia punya, saudara, di sisi Allah kecil. Kecil, saudara. Habib bagaimana nih kalau besok nih kita nggak punya duit, kira-kira bisa juga kita menangkan calon kita? Saudara, kita punya backing yang maha kaya. Betul? 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 Ini para penjahat-penjahat yang memeras rakyat, saudara, mereka punya dukungan, backingnya cuma oligarki busuk. Saudara, sedangkan backing kita siapa? Siapa yang maha kaya? Siapa yang maha besar? Takbir! Jangan takut, kan kita punya pengalaman kemarin di DKI, betul? Betul? Di DKI ingat gak 2017? Ingat gak? Calon yang seberang sana banyak gak pendukungnya? Banyak gak duitnya? Didukung presiden, didukung menteri, didukung panglima TNI, didukung Kapolri, saudara. Didukung semua konglomerat, saudara. Coba kita lihat, terus belakangan ternyata mereka menang atau kalah? Duitnya pada kemana? Pangkatnya pada kemana? Lu pikir pangkat yang bisa bikin menang? Jangan takut, saudara, jangan takut, saudara. Saya yakin selama kita bersatu dan selama kita ikhlas karena Allah, kita mau memperbaiki perilaku kita di hadapan Allah, insya Allah kemenangan sudah ada depan mata kita semua, saudara. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Pertolongan itu datang dari Allah, dan kalau sudah pertolongan Allah datang, wa fathun qarib, maka kemenangan sudah sangat dekat, saudara. Wa basyiril mu'minin, berikan kabar kepada orang-orang beriman. Tapi sadar, satu, kita bersatu dengan niat ikhlas, kerjasama, saudara, rame-rame, nggak usah khawatir. Tapi juga jangan lupa, ini yang paling penting, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan puasa Ramadan, jangan tinggalkan sedekah, jangan maksiat, jangan nenggak minuman keras, jangan berjudi, jangan berzina. Kalau kita tinggalkan semua maksiat, kita jalankan semua kewajiban, pertolongan Allah datang. Kalau pertolongan Allah sudah datang, nggak usah khawatir, semua naga bakal jadi cacing, saudara. Takbir! Siap lawan naga? Siap jadikan naga sebagai cacing? Berani? Takbir! Oke, saya lagi ingetin, naga, lu jangan kurang ajar umat Islam, betul? Lu mau kaya, gua nggak pernah ganggu, betul? Lu mau kaya, umat Islam nggak pernah usir, betul? Tapi jangan mentang-mentang kaya seenaknya. Umat Islam mau digusur, umat Islam mau dibuang, seperti di Rempang. Hanya gara-gara satu naga, saudara, masyarakat 17.000 warga dari 16 kampung mau diusir semua, disuruh kosongin kampung, saudara. Kurang ajar tidak? Disuruh kosongin pulau, kurang ajar tidak? Kalau ini dibiarkan, besok kita bisa diusir semua dari Jakarta, saudara. Jangan dibiarkan. Saya ingatkan sekali lagi lewat mimbar ini, hei para naga, jangan kurang ngajar kepada umat Islam, jangan kurang ngajar kepada rakyat yang lemah, jangan kurang ngajar kepada pribumi. Selama ini pribumi tidak pernah mengganggu kalian. Silakan kalian kaya, silakan kalian berusaha,
Tapi kalau kalian coba-coba mengganggu umat Islam, mengganggu pribumi, maka kita semua akan bangkit melawan naga. Jadikan naga sebagai cacing suara. Takbir. Sallu ala Nabi. Begitu saya mau tanya, siap bela rakyat tertindas? Siap bela rakyat tertindas? Siap bela pribumi yang lemah? Siap tidak? Kalau dibilang intoleran, kalau ditangkap, kalau disebut teroris, kalau dituduh ekstremis, kalau diculik, kalau dipenjara, kalau dibunuh, takbir. Alhamdulillah. Nah itu yang saya mau sampaikan, saudara. Jadi saya nggak mau lagi lihat umat di rumah, jangan ya, Pak. Ya, saya masih pembebasan bersyarat, saudara. Saya masih disorot, saya jalan kemana masih diikutin intel, saudara. Enggak peduli, yang hak tetap harus disampaikan, yang betul tetap harus dilawan, betul. Enggak, saya nggak mau, saya nggak ridho umat Islam di mana-mana tempat ditindas, diusir, digebuki, dikemplangi, ditangkepi, dikatain anjing apa? Bukan begitu cara memimpin, bukan. Itu rakyatmu, jangan dianjing-anjingkan. Itu rakyatmu, mestinya mereka diayomi, dibela, dilindungi, dijaga, bukan dizalimi, sudah. Betul. Nah itu saya mau tanya semua, siap lawan kezaliman? Siap tegakkan keadilan? Takbir. Nah kita semua punya kesempatan. Kalau udah rezim ini makin gak beres, kita punya kesempatan sebentar lagi untuk mengganti pemerintahan ini, betul? Kalau pemerintah benar kita lanjutin, betul? Kalau enggak pemerintah enggak benar, lanjut atau ganti? Lanjut atau ganti? Bukan sekedar ganti, tapi wajib diperbaiki, betul? Jangan sampai nanti serigala diganti sama macan diganti sama buaya, ya sama, betul? Kita cari pemimpin yang baik, yang beriman dan bertakwa. Maka itu saya mau tanya semua, siap bersatu? Siap cari pemimpin yang baik? Siap pilih pemimpin yang baik? Betul. Nah, kalau Anda sudah sepakat begini, nggak usah khawatir. Saya yakin, insya Allah pemimpin yang diinginkan oleh umat saudara, selama umat bersatu, ikhlas karena Allah akan menangkan kita. Nggak usah peduli dengan banyaknya duit mereka, nggak usah peduli dengan besarnya kekuatan mereka. Enggak, kita punya yang maha kaya, kita punya yang maha kuat, kita punya yang maha perkasa. Siapa? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kaya? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha agung? Takbir. Sallu ala Nabi. Dan ditutup terakhir, penutup saudara, akhirnya saya minta semua, terus jangan berhenti, amalkan sholawat asghilin, saudara. Amalkan, kita minta kepada Allah biar orang zalim dibikin sibuk dengan orang zalim, biar orang zalim dihancurkan dengan orang zalim, biar orang zalim diminasakan dengan orang zalim, biar orang-orang yang tidak zalim diselamatkan oleh Allah, biar kita ini semua muslimin diselamatkan daripada kezaliman orang-orang yang zalim. Amin ya rabbal alamin. Allahumma Sayyidina Muhammad wa akhiril zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa akhiril zalimin bil zalimin. Angkat tangan semua, wa akhiril min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa akhiril zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa akhiril zalimin bil zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin.
keluar dari apa yang telah saya sampaikan. Akhirnya di penutup saya meminta kepada umat Islam semua agar tetap bersabar, tunggu musyawarah ulama dan habaib. Insya Allah dalam waktu ke depan tidak lama akan kumpul para habaib, para kiai, para ulama, para tokoh dari berbagai provinsi kumpul di Jakarta untuk gelar ijtima ulama dalam rangka memberikan arahan kepada umat bermusyawarah siapa sih calon pemimpin yang layak dan patut untuk dipilih oleh umat Islam. Begitu saya mau tanya dulu semua di sini, siap satu komando ulama? Siap ikut ulama? Betul? Kalau begitu siap sabar tunggu ijtima? Takbir! Nggak usah khawatir, insya Allah ulama-ulama yang istiqamah akan memilih yang terbaik buat umat. Saudara, bukan karena dibayar, bukan karena dikasih duit, bukan karena dikasih gedung, dikasih tanah, bukan itu tolok ukurnya. Tapi tolok ukurnya adalah kita lihat siapa akan yang paling terbaik, saudara, untuk kepentingan agama, bangsa, dan negara. Itu yang harus kita dukung bersama. Setuju? Setuju? Nah, sekarang kita baca surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah dengan berkat dan mukjizat surat Al-Fatihah agar Allah memberikan kepada kita kemenangan yang nyata. Allah subhanahu wa ta'ala an yarzuqana nasran aziza wa fatham mubina wa khalasan jamila wa imaman adila. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Akhirnya kepada Habib Said, kita punya orang tua, terima kasih banyak atas bimbingan beliau yaitu terhadap putra-putranya, putri-putrinya, sehingga semua anak keturunnya alhamdulillah menjadi manfaat buat umat. Terima kasih banyak kepada Ummi Fatmah yang juga luar biasa selama ini dukungannya kepada perjuangan umat. Dan terima kasih kepada semua habaib kiai yang ada di sini yang tidak saya sebutkan satu persatu. Tapi di ujung sana tadi ada yang baru datang. Ini pejuang kita Bang Cacar. Masya Allah. Ini dari mulai 4/11 212 selalu bersama kita. Seluruh kumpulan jawara-jawara dari seluruh DKI, saudara, Banten, Jawa Barat. Dulu di 2017 kita bersatu, kita kompak. Untuk apa? Untuk memenangkan Islam. Dan akhirnya Allah berikan kemenangan. Betul? Nah, maka itu ke depan saya minta supaya semua umat jawaranya, saudara, semuanya sudah umat Islam, siapapun Anda, apakah Anda kiai, apakah Anda santri, apakah Anda guru, apakah Anda pegawai, apakah Anda buruh, apakah Anda jawara, apakah Anda wartawan, siapapun Anda, yuk kita bersatu li'ila kalimatillah. Setuju? Setuju? Nah baik, sekali lagi sebagai penutup saya mau tanya semua, siap bela Islam? Siap bela Islam? Siap bela Islam? Takbir! Sallu ala Nabi. Kemudian kita baca surat Al-Fatihah. Salah satu tokoh jawara yang paling depan memimpin para jawara lainnya yang ketika itu berjuang bersama kita menjaga habaib, menjaga ulama-ulama yang diteror, saudara, yaitu almarhum Haji Basir, saudara. Nah, kita doakan buat beliau dan juga buat orang-orang tua kita semua, saudara. Buat guru-guru kita, buat kerabat kita, sahabat kita yang telah dipanggil oleh Allah biniyah ala Allah subhanahu wa ta'ala an yataghashahum birahmati wal maghfirah wa an yaj'alahum min ahlil khair wa yajma'hum ma'a jami'i ahlil khair wa yab'athahum fi zubrati ahlil khair wa an yunzila alaihim fi kuburihim kulla khair bihaqqi imami ahlil khair bisirril Fatihah. اللهم لك الحمد والشكر ولك المن فضلا برحمتك نسأل بجاه نبيك نتوسل فنتوجه إليك بسلفنا الصالحين فنسألك بأنوار الفاتحة وأسرار الفاتحة وبحق من أنزلت عليه سورة الفاتحة حبيبك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك تمام الصحة والعافية ودوام الصحة والعافية وجمال الصحة والعافية وكمال الصحة والعافية والشكر على الصحة والعافية والغنى عن الناس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا 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 ولجميع أهل بيتنا وذوي الحقوق علينا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولهم مغفرة جامعة وارحمنا وإياهم رحمة واسعة. اللهم ارحمنا بترك المعاصي كلها أبدا أبدا ما أبقيتنا واجعلنا من الصالحين واجعلنا من الصالحين واجعلنا من الصالحين. اللهم بارك لإندونيسيا اللهم بارك لإندونيسيا اللهم بارك لإندونيسيا وبارك لأهل إندونيسيا وبارك لعلمائها ورعياتها واجعلها بلادا إسلامية آمنة مطمئنة غنية معمورة مرضية عندك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم Fatihah. Gafarallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Jangan lupa hari Ahad tanggal 1 Oktober Habib Zaki bin Yahya akan menggelar tabligh akbar Maulid Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Jami Al-Isra, masjid peninggalannya Habib Utsman bin Yahya di Petamburan, saudara, di seberang rumah sakit Pelni. Hari Ahad tanggal 1 Oktober dari jam 8 pagi sampai zuhur. Siap hadir? Siap hadir? Siap jumpa lagi? Insya Allah. Ya, dan selanjutnya saudara, berikutnya tanggal 21 Oktober hari Sabtu tanggal 21 Oktober kita bersama-sama semua saudara akan kumpul bersama Habib Salim bin Umar Al-Hamid merayakan Maulid Nabi di Masjid Atin Taman Mini, saudara. Jamnya pagi ya, dari setengah 8 pagi sampai zuhur. Sekali lagi, hari Sabtu tanggal 21 Oktober Habib Salim bin Umar Al-Hamid, saudara, dengan majelisnya dan seluruh ikhwannya akan menggelar maulid di Masjid Atin Taman Mini dari jam 8 pagi sampai zuhur. Siap hadir? Siap hadir? Takbir! Nah, jadi kita ketemu lagi tanggal 1 Oktober di Habib Zaki, tanggal 21 Oktober insya Allah di Habib Salim, insya Allah. Itu saja, terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dosa kita diampuni. Dosa bapak kita diampuni. Yang bokeh Allah kasih duit. Untuk lebih ini Allah kasih duit. Pokoknya Allah kasih kebayaan kita semua keluar dari sini insyaallah. Maulid berkah Habib Nuqsin bin Zaid. Masya Allah. Mudah-mudahan kita selalu bisa hadir insyaallah ya. Ya kita terus berdoa. Sebelum pulang dosa kita diampuni. Ayat keduanya kalau kita mati husnul khotimah bisa disebut la ilaha illallah. Nabi bilang siapa orang yang akhir ucapannya sebut la ilaha illallah mati, orang ini Allah katakan wajibat lahu jannah, Allah pastikan surga dia. Hadir berkah
diampulin, makan kebuli. Salah. Dapat ilmu dari guru kita Habib Rizik sampai menyampaikan, mudah-mudahan iman tambah kuat, ibadah semakin mantap, tabah lemah Nabi hidupan, tabah dari pinggir biar tabah, biar rumah, biar harga naik, biarin, ada Allah. Kerjaan susah, biarin, ada Allah. Rumah digosok, biarin, ada Allah. Gua bunuh loh. Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه الوجوه